Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang yakin kalau pacarmu yang sekarang ini adalah jodohmu. Dan nanti di sini saya coba berbagi sedikit tentang pengalaman saya. Kebetulan saya pernah beberapa kali berpacaran, dan saya berdoa apa yang coba saya sharing ini dari pengalaman juga ini bisa memberkati teman-teman muda. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silakan berkomentar. Oke, apakah pacarmu yang sekarang ini kamu yakin dia jodohmu? Nah, di sini saya mau beritahu bahwa saya tidak mendahului Tuhan untuk memberikan pernyataan pacarmu itu jodohmu atau tidak. Tapi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang ini akan sangat menolong kita untuk bisa tahu beberapa hal kebenaran. Dan ini juga yang saya lakukan dalam masa-masa saya berpacaran dulu, dan saya belajar sampai sekarang ini. Nah, yang pertama adalah kita harus ada keyakinan dulu. Keyakinan dengan pasangan kita yang sekarang, dengan pacar kita yang sekarang. Karena saya jujur, saya banyak konseling anak-anak muda. Saya konseling anak-anak muda, dan saya tanya ke mereka, kamu yakin enggak dengan pacarmu yang sekarang? Terus saya tanya, kamu damai sejahtera enggak? Nah, begitu saya tanya, apa yang buat kamu yakin? Apa yang buat kamu damai sejahtera? Jujur, jawabannya nggak kuat. Dia bilang ya mau coba kenal, terus ya dia baik, ya dia perhatian. Nah, jawaban-jawaban begitu kan sebenarnya kalau menurut saya tidak cukup ya, tidak cukup. Karena harus ada keyakinan, dan harus ada damai sejahtera. Nah, itu juga yang saya alamin, karena saya beberapa kali berpacaran, dan dulu saya jalan dengan mantan. Jujur, tidak ada keyakinan, dan saya cuma berpikir ya udahlah, dijalani aja dulu, nanti lihat sampai di mana. Nah, bertahun-tahun akhirnya kandas di tengah jalan. Karena apa? Karena tidak ada keyakinan. Nah, memang dibutuhkan sebuah proses untuk kita mengenal seseorang. Nah, yang saya tekankan di sini adalah selama kamu berpacaran dengan pacarmu, kamu yakin enggak bahwa dia adalah jodohmu? Nah, untuk kamu tahu yakin apa tidak, dari pengalaman saya, minimal ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur yang menolong kita untuk kita mendapatkan keyakinan, dan untuk kita memutuskan apakah kita lanjut hubungan itu ke yang serius atau berakhir. Nah, saya dapati yang pertama adalah untuk kita yakin dengan seseorang itu, yang pertama adalah karakter. Karakter ini sangat penting. Saya dapatin banyak orang sudah tahu kalau pacarnya jelas-jelas karakternya nggak baik, jelas-jelas temperamen,
kasar. Dan dia bertahan sampai beberapa tahun. Bahkan ada beberapa orang yang mengalami kekerasan. Dan gak tahu kenapa dia bisa bertahan seperti itu. Dan akhirnya pisah setelah beberapa tahun dia jalani. 4, 5, 6 tahun, 7 tahun. Akhirnya pisah, gak kuat. Tapi ada juga orang yang tetap mempertahankan sampai ke pernikahan. Dan di pernikahan pun dia mendapat perlakuan yang lebih kasar. Dan saya juga beberapa kali konseling pernikahan muda. Beberapa mereka bilang mereka gak tahan dengan kekerasan itu. Nah, jadi untuk kita yakin apa tidak dari beberapa pengalaman saya, dari kebenaran firman Tuhan juga, itu karakter ya. Karakter itu sangat penting. Nah, artinya kasih harusnya menjadi dasar dari hubungan yang kita sedang jalani. Nah, kalau ada kasih Tuhan di dalam dia, maka karakternya pasti bagus. Nah, saya dulu lebih kepada pekerjaan ya. Pekerjaannya bagus apa tidak. Terus kemudian lebih kepada wajahnya cantik apa tidak. Makanya saya sedang tidak memuji diri. Makanya dulu mantan mereka pekerjaannya bagus-bagus. Karena memang itu yang saya cari dulu. Ada yang kepala bank, terus ada yang dokter. Ya, saya cari itu dulu. Dan semuanya kandas. Dan saya tidak bilang bahwa karakter mereka buruk ya. Tapi saya jalanin memang tidak ada keyakinan begitu. Ada beberapa hal yang buat saya kok nggak yakin gitu loh. Dan akhirnya pisahkan. Nah, jadi maksudnya saya begini, teman-teman muda. Ini kan kita sambil sharing dan berbagi pengalaman. Artinya gini, kalau kamu tahu hubunganmu yang sekarang kamu jalani, kamu tahu kamu nggak yakin, kamu nggak damai sejahtera, kamu nggak sukacita, maka come on, ngapain? Kamu ngapain di situ, gitu loh. Yang saya khawatirnya jangan sampai kamu buang-buang waktu bertahun-tahun dan akhirnya kandas. Sayang, maksudnya waktunya sayang. Apalagi kalau kamu tahu benar-benar karakternya buruk. Karakter memang buruk. Suka membohongin ya. Terus pikiran kotor, hubungan kotor, gak sehat. Nah, kalau kamu udah tahu jelas-jelas begini, nah kamu ngapain di situ gitu loh. Nah, ini saya berharap apa yang coba saya tukar sharing ini, tukar pikiran ini, tukar pengalaman, bisa membantu teman-teman untuk bisa paling tidak berpikir, kemudian mungkin mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi yang pertama adalah karakter. Karakter itu sangat penting. Dan saya berdoa kamu kenal karakter pasanganmu. Kamu kenal baik. Nah, puji Tuhan hari ini saya lebih mengarah kepada karakter. Lebih mengarah kepada karakter. Sekalipun kalau Tuhan kasih wajah cantik, ya itu bonus. Tapi bagi saya sekarang ini adalah karakter. Karena karakterlah yang membuat nanti rumah tangga atau pernikahan itu jadi kuat. Saya ingat statement dari om saya, secantik apapun seseorang, setampan apapun seseorang, kalau karakternya buruk akan menjenuhkan. Kita akan capek gitu loh, kita akan tertekan. Nah, tapi kalau karakter bagus, ini akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita. Jadi yang pertama adalah
eh, untuk kita yakin apa tidak adalah karakter. Dan aku berdoa engkau mengenal pasanganmu. Jangan sampai setelah nikah baru kamu tahu karakternya, karakter aslinya. Itu repot. Nah, kemudian yang kedua adalah keluarga ya, keluarga. Dan ini juga banyak masuk pertanyaan ke saya, mana orang tuanya tidak menyetujui. Kadang dari pihak laki-laki tidak setuju, kadang dari pihak perempuan juga tidak setuju. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini banyak masuk. Dan ya puji Tuhan ada beberapa mereka yang memperjuangkan sampai mendapatkan restu, ya puji Tuhan. Tapi ada orang yang saya dapatin tidak mendapatkan restu dari orang tua karena hal-hal yang prinsip ya, hal-hal yang esensi. Contoh masalah iman, seiman apa tidak. Nah, ini teman-teman, kalau hubungan kalian tidak seiman dan orang tua tidak merestui, ya ini sih kebenarannya, bahwa Alkitab bilang bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Apakah persamaan antara orang percaya dengan tidak orang percaya gitu loh. Jadi kalau kamu memperjuangkan ini, maka jelas-jelas ini sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah karakter. Yang lanjut ke yang pertama tadi, karakter. Kadang-kadang orang tua tidak memberikan restu ke kalian karena orang tua tahu karakter dari pasanganmu gak baik. Nah, kalau hal ini terjadi dalam kehidupan teman-teman dan kemudian tidak muncul sebuah keyakinan, maka ya cobalah pikirkan. Maksudnya ngapain kamu di situ? Mau dibawa kemana gitu loh. Nah, jadi yang pertama adalah karakter. Yang kedua adalah orang tua. Libatkan orang tua, restu orang tua. Dan yang ketiga adalah dewasa apa tidak. Nah, saya banyak dapati juga konseling anak-anak muda. Mereka bilang, Kak, Bang, pasanganku itu dia bisa seharian main game dan dia gak kasih kabar. Dan ada juga yang bilang gak tahu, ditanya dia bilang ngalir aja, tanya kapan nikah ngalir saja. Ada juga yang digantung, hubungannya tergantung. Nah, tapi yang herannya saya adalah mereka ini bertahan di situ. Padahal jelas-jelas dari mana ada keyakinan di situ, dari mana ada damai sejahtera di situ, sementara salah satunya tidak berjuang. Nah, bagi saya cinta yang sehat, hubungan yang sehat, keduanya berjuang, sama-sama berjuang untuk bertumbuh. Sama-sama berjuang untuk bertumbuh dan mengarah kepada Kristus. Nah, kalau cuma kamu yang berjuang, kamu yang kayaknya ngotot supaya hubungan itu bertahan, supaya hubungan itu bertumbuh. Nah, bagi saya itu hubungannya nggak sehat. Nah, dari beberapa poin ini, masihkah kamu yakin dengan dia? Ya, masihkah ada damai sejahtera? Nah, kembali lagi saya ulang bahwa saya tidak mendahului Tuhan untuk menyatakan bahwa dia tidak jodohmu. Tapi ada yang namanya kebenaran-kebenaran yang harusnya kita ikuti standarnya. Dan yang saya sampaikan barusan ini tentang seiman, ini kan kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Tentang restu orang tua, ini juga kebenaran yang tidak bisa ditawar-menawar. Sebab Alkitab bilang, hormati ayah dan ibumu supaya engkau lanjut umurmu dan berbahagia. Dan karakter juga kan gak bisa tawar-menawar. Nah, kenapa banyak
perceraian, perpisahan, karena nggak kuat di karakter kan. Nah, jadi teman-teman, masihkah kamu yakin dengan pasanganmu yang sekarang? Kamu lihat karakternya, kamu lihat sifatnya yang kekanak-kanakan, kamu lihat juga orang tua tidak merestui karena karakternya yang buruk. Masihkah kamu yakin? Nah, kalau kamu gak yakin, ini yang menjadi pertanyaan bagi saya. Kamu ngapain di situ? Mau bikin apa di situ? Mau ngapain? Nah, tapi kalau kamu yakin ya, dan keyakinanmu itu didukung, yang pertama seiman, orang tua merestui, dewasa, terus dibangun atas dasar kasih, ya, kamu dihormati, ya, kamu didukung, kalian bertumbuh sama-sama, ya, ini oke banget gitu loh. Tapi kalau kamu sudah tidak yakin, kamu ngapain di situ? Jadi teman-teman muda, jujur, saya banyak dapati anak-anak muda akhirnya hidup mereka nggak maksimal karena mereka terjebak di area ini. Mereka buang-buang waktu mereka bertahun-tahun. Sama seperti saya. Saya dulu kepengen nikah umur 25 tahun. Tapi ya itu karena lihat pekerjaan, ya, lihat rupa segala macam. Ya 26, 27, 28, 29, 30 lebih gak kunjung-kunjung seperti harapan. Ya, bukan saya bilang saya ngatur Tuhan, bukan. Tapi kadang-kadang karena kesalahan kita gitu loh. Nah, so ini yang coba saya sharingkan ke teman-teman muda. Kamu harus punya keyakinan. Harus punya keyakinan, harus punya damai sejahtera dan sukacita. Kalau kamu sudah tidak yakin, jangan lama-lama di situ. Kalau kamu sudah tidak damai sejahtera, tidak sukacita, jangan lama-lama di situ. Sayang, masa mudamu sayang. Jangan korbankan waktu dan masa mudamu. Dan aku berdoa teman-teman muda, setelah dengar ini, kamu bisa berpikir dengan baik, kemudian mengambil keputusan. Dan karena begini, tidak akan pernah ada perubahan tanpa kamu berubah. Tidak akan pernah ada perubahan tanpa kamu berubah. Dan kalau kamu mau hidupmu berubah lebih baik, maka ambillah satu keputusan dan berubahlah. Dan saya percaya engkau akan dapat yang terbaik. So ini yang boleh saya share. Saya berdoa hubunganmu dibangun atas dasar keyakinan, hubunganmu dibangun atas dasar damai sejahtera, hubunganmu dibangun atas dasar sukacita, hubunganmu dibangun atas dasar keyakinan, sehingga hubunganmu jadi bertumbuh, sehat, diberkati, dan menginspirasi. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman. Kalau teman-teman diberkati, silakan di subscribe, klik tanda loncengnya, dan silakan share ke teman-teman yang lain. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.